Nah, memang kalau sekarang ngomongin tentang internet, Mbak Dia tadi sudah buka. Sekarang semua orang itu kayaknya memang kayak ketergantungan gitu ya dengan internet gitu ya. Jadi kayaknya kalau Ya, memang nggak ada internet, wah bingung dan komunikasi juga akhirnya berhenti gitu, Mas. Boleh silakan iya. diawali dulu terkait dengan internet sehat ini, Mas Afif, di awal perjumpaan kita sore hari ini. Silakan, Mas Afif. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tika. Jadi barusan Mbak Tika mention bahwa kita ketergantungan dengan internet tinggi ya. Nah, biasanya tuh kalau kita aktivitas dengan internet misalkan di kamar gitu. Katakanlah internet putus saja gitu ya, gangguan. Entah internetnya, entah listriknya. Tiba-tiba kita keluar kamar gitu kan. Nah, kadang saya dulu juga kadang-kadang disindir gitu sama ibu saya. Nah, ini kalau internet mati baru keluar dari kamar gitu. Kalau internet nggak mati nggak keluar-keluar dari kamar. Jadi tentang internet, ya kebetulan topik kita sore ini tentang internet sehat ya. Internet sendiri kan banyak gitu kan fungsinya. Kita sendiri juga sehari-hari udah pakai internet. Kita merasakan manfaat internet seperti apa. Cuman yang perlu disadari juga efek samping dari penggunaan internet ini juga saya rasa penting sekali untuk kita sadari. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin tentang internet sehat ya, internet sehat ini sebetulnya secara topik gitu ya kelihatannya sih simple gitu ya. Internet sehat, tapi sebenarnya ini topik yang cukup berbobot dan nggak bisa disepelekan juga, mengingat makin hari kita juga makin sering mendengar mulai muncul banyak masalah kesehatan, baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan mental yang diakibatkan oleh penggunaan internet yang kurang tepat gitu ya, kurang sehat. Nah, hari ini siapa sih yang nggak pakai internet gitu kan? Jadi saya yakin hampir semua pendengar suara Sidoarjo sore ini juga pengguna internet yang aktif gitu kan. Pengguna internet aktif baik dari gadgetnya maupun dari laptop maupun dari tab atau dari device yang lain. Begitu. Nah, internet sendiri juga pasti kita banyak terbantu juga dengan internet gitu kan. Kita cari-cari informasi dari internet, kita mencari hiburan dari internet. Ada juga yang mencari penghidupan gitu ya dari internet, mencari penghasilan, mendapatkan penghasilan juga dari internet. Banyak dari kita yang hidup sangat tergantung sekali dan sangat terbantu sekali dengan internet, termasuk berkomunikasi dengan rekan, dengan saudara yang terpisah jarak gitu ya. Nah, internet ada banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari internet gitu. Cuman sekali lagi juga kita perlu sadari gitu bahwa nggak semua yang ada di internet itu hal-hal yang bermanfaat. Kita juga perlu menyadari bahwa internet juga berisi hal-hal yang sebetulnya tidak sehat begitu, hal-hal yang negatif gitu yang kita perlu sadari dan kita perlu hindari. Seperti misalkan sebut aja hoax gitu kan, banyak hoax beredar di internet. Kita harus pintar-pintar gimana caranya biar kita nggak mudah terkena hoax begitu. Selain hoax, hal-hal negatif lainnya seperti misalkan pornografi, cyberbullying gitu, perdagangan ilegal, dan sampai pada hal-hal yang negatif yang secara nalar sulit kita bayangkan pun sebetulnya ada banyak gitu loh di internet. Nah, ini sekedar tahu aja ya, nggak perlu dikepoin gitu, nggak perlu dicari-cari apa itu hal negatif yang sulit kita nalar begitu ya, Iya. nggak usah dikepoin lah. Kalau yang negatif nggak usah dikepoin, yang positif Iya aja betul, gitu ya. betul, betul, Oke. betul. Mm-mm. Nah, kita juga perlu sadari bahwa internet ini sebenarnya hanya tool gitu ya, sebenarnya hanya tool, hanya alat gitu, sebagaimana pisau lah kita sebut aja pisau. Nah, alat ini kalau kita gunakan dengan benar tentu hasilnya akan bermanfaat juga, akan membantu kita mencapai tujuan. Tapi kalau kita salah menggunakan tool ini bisa berbahaya juga, bisa menyakiti orang lain dan bahkan bisa membunuh kita sendiri juga. Jadi begitu tentang internet. Oke. Nah, ada tools tuh. Jadi penasaran nih Mas Afif, ini tools apa ya yang dimaksudkan dalam internet ini? Iya, internet sendiri tool ya. Ah, Kita anggap bahwa internet sendiri tool gitu. tool. Nah, Oke. kita punya tujuan begitu ya. Tadi tujuan itu atau tujuan macam-macam dan kita bisa manfaatkan tool ini. Kita bisa manfaatkan internet ini untuk Oke. mencapai tujuan-tujuan kita dan pemanfaatannya pun harus
harus benar gitu, harus benar dan harus sehat lah. Nah, cara ngontrolnya kayak seperti apa itu Mas Hafif? Oke, cara ngontrolnya ada banyak. Kita mungkin akan bahas dulu tentang gimana sih internet di Indonesia itu ya, Mbak Tika ya. Ya, boleh. Jadi internet di Indonesia itu kalau ada survei gitu, ada survei di datareportal.com. Datareportal.com ini merupakan surveinya ini dibuat oleh Simon Camp, gitu, juga bekerja sama dengan Hootsuite. Mungkin beberapa teman juga udah familiar dengan Hootsuite ya, ini tool sosial media juga. Jadi survei ini dilakukan di Februari 2021. Kalau berdasarkan survei ini, penduduk Indonesia ini 274,9 juta jiwa. 274,9 juta jiwa. Nah, sedangkan pengguna internetnya adalah 202,6 juta jiwa. Ini pengguna internet sendiri di Indonesia ini ada 73,7%. Jadi 73,7% penduduk Indonesia ini sudah bisa mengakses internet berdasarkan survei. Nah, kalau kita lihat dari jumlah persentase yang sebesar itu, menurut survei yang sama juga, kalau saya lihat di sini, ini website-website yang diakses, kebanyakan kalau saya lihat 20 besarnya adalah website berita, website media, kemudian website e-commerce, begitu ya. Nah, berdasarkan survei yang sama juga, kebanyakan dari survei ini mensurvei usia 16 sampai 64 tahun, usianya laki perempuan sama aja. Nah, dari rentang pengguna internet yang 73% itu tadi, kebanyakan 98,5%-nya dia nonton online videos. Jadi aktivitasnya terkait dengan online videos. Kemudian melihat vlog gitu ya, melihat vlognya selebgram, artis dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang 84% ini dengerin streaming musik, kemudian 52%-nya streaming radio, kemudian 58%-nya adalah melihat podcast. Nah, dari sini dapat kita tarik kesimpulan gitu bahwa sebagian besar konten yang diakses oleh masyarakat Indonesia yang bisa mengakses internet ini merupakan konten-konten yang sifatnya adalah hiburan. Kalau boleh kita simpulkan adalah seperti itu. Hiburan, kemudian sosial media. Nah, tadi Mbak Tika sempat singgung bagaimana cara mengontrolnya, mengenai menggunakan internet dengan sehat ini ya, gimana cara ngontrolnya. Nah, kita sendiri kan sering dengar gitu ya, sehat itu mulai dari kita sendiri. Sehat itu mulai dari dalam kita sendiri. Maka kita memang harus benar-benar menyadari dan membatasi bagaimana kita menggunakan internet. Nah, dampak-dampak kesehatan sendiri kalau kita menggunakan internet ya ada dampak kesehatan secara fisik, ada juga dampak kesehatan secara mental begitu. Contoh secara fisik misalkan mata lelah begitu ya, karena kita akses internet kan pasti pakai gadget ya, entah pakai gadget, entah pakai laptop gitu ya, tab atau smartphone. Nah, kita pasti akan mengalami namanya mata lelah gitu, karena kita kalau sekali browsing gitu, scroll IG, kadang-kadang scroll juga nggak tahu ya peruntukannya Mbak Tika ya, tahu-tahu nggak sadar ternyata scroll udah sejam begitu Mbak Tika ya. Iya. Kadang-kadang. Nah, itu benar-benar bisa membuat mata lelah gitu, mata kering begitu. Maka kita harus ngontrol juga gitu. Kita perlu istirahat, kita perlu misalkan berdiri jalan-jalan dan sebagainya. Kira-kira begitu kalau secara fisik gitu, Mbak Tika. Jadi harus tahu waktu ya, harus tahu jedanya gitu ya. Betul. Oke, baik sahabat, silakan untuk Anda yang sore hari ini sedang menyimak program Teknopedia yang ada. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan boleh WhatsApp ya ke redaksi Suara Sidoarjo 0811 309 109, atau pertanyaan boleh disampaikan juga untuk yang lagi nonton juga di YouTube Live Suara Sidoarjo. Boleh untuk komentar di sana.
Ada yang sudah menyapa juga sepertinya, tapi belum ada pertanyaan ya, hanya menyapa begitu ya. Terima kasih untuk yang sudah nonton juga di YouTube Live Suara Sidoarjo. Atau juga untuk Anda yang mau ngobrol langsung dengan Mas Afif, silakan boleh manfaatkan untuk line telepon Suara Sidoarjo di 0318961514. Baik Mas, ini nanti sebelum kita lanjutkan lagi, kita jeda dulu sebentar ya untuk beberapa informasi yang akan lewat berikut ini. Siap. Sahabat, kita masih di program Teknopedia dan kita sore hari ini masih membahas ya tentang internet sehat. Tadi di awal Mas Afif selaku narasumber kita sudah banyak menjelaskan ya tentang internet itu seperti apa dan bagaimana sih untuk bisa menggunakan internet ini secara bijak, dengan benar, dengan sehat gitu ya. Jadi harus benar-benar bisa memilih konten-konten yang positif gitu ya Mas Afif ya. Iya, betul sekali. Oke Mas, ini sebelum dilanjutkan, tadi saya sudah dikode-kode dari redaksi, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, boleh kita bacakan dulu ya Mas, sambil melanjutkan materi nanti mungkin ya. Silakan saya ke redaksi dulu Kansa. Ya, ini ada pertanyaan masuk dari WhatsApp, ada Bu Atik di Ental Sewu. Pak, saya punya anak SD nih. Nah, bagaimana cara memprotek konten-konten yang ilegal masuk ke HP anak saya? Kemudian dari Hasa di Candi, bagaimana ya caranya agar penerapan internet sehat dapat dilakukan secara merata, baik merata di wilayah maupun dari berbagai usia. Kemudian dari Instagram @zindanananda, tolong tips bagaimana cara menerapkan internet sehat untuk anak-anak. Terima kasih. Nah ini dia, saya tadinya juga mau nanya yang sama loh Mas Afif. Udah ada pertanyaan dari pendengar juga nih terkait dengan internet, dan ya kalau lagi-lagi anak-anak ya yang perlu diwaspadai juga, itu gimana Mas? Silakan. Oke, baik. Jadi dari 3 pertanyaan itu sepertinya ini ya hampir senada ya benar. pertanyaannya. Gimana caranya kita memastikan internet itu aman begitu kan, internet itu sehat untuk diakses terutama oleh anak-anak, merata juga begitu kan. Jadi untuk internet sehat ini sebetulnya dari pemerintah sendiri melalui Kominfo itu juga sudah menerapkan aturan-aturan yang kita sebut namanya internet positif begitu kan, internet positif. Nah, internet positif ini sendiri dari Kominfo selaku regulator menerapkan aturan-aturan kepada operator untuk memfilter mana internet, mana konten yang layak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, mana konten yang tidak layak, dan yang tidak layak ini otomatis akan diblokir begitu oleh operator, begitu gampangnya. Jadi dari sisi pemerintah sendiri sudah ada effort begitu untuk memastikan bahwa internet yang diakses oleh masyarakat itu sehat. Namun kita juga terutama orang tua itu juga bisa memiliki kontrol terhadap konten-konten apa saja yang boleh gitu ya, kontrol tambahan selain dari operator, konten apa yang boleh, konten apa yang tidak boleh. Nah, secara teknis bagaimana caranya kita melakukan itu? Kita bisa menggunakan perangkat-perangkat router gitu ya, perangkat-perangkat router WiFi yang memang punya kapabilitas untuk melakukan filtering. Seperti misalkan, nah kebetulan saya di Sistek ini selaku distributor dari perangkat router merek Linksys dan merek Tenda. Nah, kebetulan Linksys dan Tenda ini juga ada fitur untuk melakukan konten filtering. Jadi orang tua dapat melakukan konten filtering secara custom begitu kan, sebagai proteksi tambahan dari yang sudah dilakukan pemerintah. Nah, orang tua bisa melakukan konten filtering, juga bisa melakukan penjadwalan. Jadi jam berapa saja si anak boleh akses internet, jam berapa saja internet tersebut mati gitu, tidak bisa diakses oleh anak. Jadi secara teknis kita bisa lakukan itu gitu dengan router-router yang punya fitur itu, dan router-router itu juga bisa didapatkan di Anugerah Pratama juga bisa. Jadi secara teknis begitu. Nah, selain dari perangkat, tentu saja memang membutuhkan ketelatenan dan kesabaran juga dari orang tua untuk mendampingi dan mengawasi anaknya gitu. Karena dari alat saja sebenarnya nggak cukup. Kalau kita bisa bilang yang namanya pencuri itu akan selalu punya cara begitu kan, meskipun keamanan
apapun itu berkembang juga gitu. Tapi pencuri akan selalu punya cara 1000 untuk akal ya. betul. Jadi sama Oke. keamanan internet meskipun sudah dibuat sedemikian rupa gitu, tapi tetap akan selalu ada cara bagaimana untuk membypass keamanan tersebut. Nah, kalau si anak tahu caranya, nah tetap bisa tembus. Jadi memang perlu peran aktif dari orang tua juga untuk mendampingi dan mengawasi bagaimana anak menggunakan internet. Kira-kira begitu, Mbak Tika. Oke, nah ini dia nih yang jadi dilemanya para orang tua ya, termasuk saya nih. Iya, betul. Oke, baik. Nah, terkait dengan tema kita internet sehat, Mas Afif, berarti apalagi nih yang perlu? Berarti kan ini orang tua harus harus ngerti lebih canggih juga nih daripada anak-anaknya. Terus tadi ada router itu juga yang disampaikan. Berarti kan memang teknologi ini bukan hanya berhenti di dalam gadget di internet, fasilitas internetnya ada, gadget ada, bukan cuman itu berarti ya Mas ya, banyak hal ya yang berkaitan dengan internet ini. Apalagi nih Mas mungkin yang perlu kita ketahui terkait internet sehat? Iya, betul. Yang perlu kita ketahui lebih lanjut ya terutama tentang awareness ya, tentang kesadaran bahwasanya internet ini kalau penggunaannya nggak tepat juga akan harmful gitu ya, akan berbahaya juga. Terutama dari sisi psikologis. Kalau saya tadi sempat mention tentang fisik begitu kan, mata lelah, ada potensi juga gangguan postur. Karena kalau kita lihat gadget itu kan kecenderungannya menunduk terus begitu kan ya, menunduk terus. Kemudian, nah itu ada potensi gangguan postur, kemudian gangguan tidur itu juga bisa begitu ya, karena gadget memancarkan cahaya biru ya, yang itu menyebabkan gangguan tidur kalau kita makainya intens sekali di malam hari. Nah, itu tadi fisik. Nah, yang perlu kita sadari gitu ya, yang perlu kita tingkatkan awareness, kesadaran juga adalah tentang gangguan psikologis. Ya, gangguan psikologis ini memang nggak terasa sih akibat dari penggunaan internet yang nggak pas gitu. Itu gangguan psikologisnya nggak terasa. Tapi ini sangat merusak sekali. Nah, kayak misalkan sosial media itu kan dibuat untuk menghubungkan kita begitu kan, untuk memudahkan kita berkomunikasi dengan teman lama, dengan saudara yang berjarak. Tapi dengan sosmed ini juga selain mendekatkan yang jauh juga menjauhkan yang dekat. Kadang-kadang kita ketemu ngobrol gitu ya sama teman kopdar gitu kan, ketemu tatap muka ngobrol, tapi sama-sama sibuk dengan gadgetnya sendiri. Begitu ya Mbak Tika, ya. Kadang-kadang kejadian ya. Nah Mas Afif, tadi kan kalau Mas Afif di awal menjelaskannya terkait internet yang kalau kita bisa sebagai orang tua untuk kontrol ke anak kan bisa disetting untuk durasinya ya Mas ya, berarti ya, betul. Kapan internet itu bisa tiba-tiba kita hentikan juga dari settingannya gitu ya. Itu berarti setting di mananya tuh, handphone atau di aplikasinya tuh gimana ya? Jadi perangkat router itu ada beberapa tipe perangkat router yang punya aplikasi, betul. Jadi punya aplikasi, dan dengan aplikasi itu orang tua bisa mengontrol HP-nya anaknya ini boleh connect-nya kapan aja, gitu. Nah itu bisa dikontrol, begitu Mbak Tika. Oke, baik. Nah terkait dengan kalau selain durasi atau waktu begitu, kalau terkait dengan aplikasi apa saja itu juga harus pakai alat itu ya Mas ya, maksudnya dia bisa misalkan anak nih bisa akses ke apa saja begitu, yang link-link yang mungkin itu dirasa aman gitu, bisa nggak sih di setting itu juga? Bisa. Jadi ada beberapa aplikasi yang bisa disetting dari sisi router, aplikasi ini boleh, atau kalau nggak aplikasi biasanya kategorisasi sih bentuknya. Jadi sosmed boleh, video streaming service nggak boleh. Nah, video streaming service misalkan kayak YouTube, Vimeo dan lain sebagainya nggak boleh. Jadi biasanya per kategorisasi begitu kita bisa aturnya. Oke. Ya ini dia, berarti memang harus paham bener ya. Saya ke redaksi dulu lagi deh. Kansa ada yang gabung lagi, silakan. Ya, ini ada yang gabung dari Twitter @fani567. Bagaimana caranya Pak mengurangi ketergantungan akan internet? Tolong tips-tipsnya. Kemudian dari Rona di Buduran, apa yang sudah diupayakan oleh pemerintah sendiri untuk menerapkan internet sehat pada saat ini? Oke, baik. Silakan Mas Afif, boleh ditanggapi dulu? Oke, baik. Tentang ketergantungan ya, adiksi internet ini juga dampaknya negatif sekali, begitu ya. Nah, gimana caranya kita mengurangi adiksi terhadap internet?
kita harus benar-benar draw the line ya. Kita harus benar-benar menentukan batasan antara dunia nyata dengan dunia maya dengan dunia nyata. Kadang-kadang kita kalau memang kita kena adiksi terhadap internet, kita lebih nyaman untuk hidup di dunia maya daripada kita hidup di dunia nyata. Nah, kita harus sadari itu dan kita harus menetapkan batasan antara dunia maya dengan dunia nyata. Dan beberapa hal kita bisa lakukan untuk mengurangi adiksi terhadap internet, misalkan ketemu dengan keluarga. Lebih banyak ngobrol dengan keluarga daripada berinteraksi dengan gadget, begitu. Ketemu juga dengan teman-teman, ya mungkin sekarang pandemi agak sulit juga ya, untuk ketemu tatap muka dengan teman-teman atau saudara yang lebih jauh begitu ya. Tapi itu memungkinkan untuk dilakukan kalau misalkan ya, apalagi sekarang udah menurun ya ininya Surabaya Sidoarjo juga udah masuk zona kuning ya. Zona kuning dia. Zona kuning betul. Yeah. Jadi kalau memungkinkan untuk bertemu dan bertatap muka, ngobrol lebih banyak lah, lakukan bersosial secara nyata begitu ya, berinteraksi secara nyata dengan keluarga, dengan saudara, dengan teman-teman daripada berinteraksi dengan gadget. Nah, itu salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi adiksi terhadap internet. Kira-kira begitu Mbak Tika. Oke, baik. Ya, adiksi terhadap internet. Waduh, ini kata-katanya memang perlu digarisbawahi sekali lagi ya. Tapi Iya, memang Nah, kalau internet ini Mas, kadang kan kita ada yang dibilang internetnya jaringannya apa ini untuk unlimited gitu ya. Cuman kadang itu dipakai itu kadang kayak nyendat. Ini saya dapat WhatsApp dari teman saya yang lagi nonton juga di YouTube Live Suara Sidoarjo. Terima kasih, ada Mas Fauzan juga yang sedang nonton. Ini nitip pertanyaan. Katanya kenapa ya kok kadang itu pakai akses internet yang katanya udah unlimited tapi masih aja nyendat kayak gitu ya. Itu kenapa ya? Itu kenapa ya Mas Afif kalau begitu? Oke, ini masalah teknis ya. Masalah teknis ini internet yang nyendat-nyendat atau bahasa teknisnya intermittent begitu. Apa Mas? Intermittent. Iya, intermittent itu putus nyambung begitulah. Oh iya kayak ini kayak teman saya yang di depan saya nih. Putus nyambung. Oh beda ya. Gimana Mas? Silakan Mas Afif. Iya. Jadi penyebab internet nyendat-nyendat itu intermittent itu ada banyak sekali faktor, termasuk kalau ada faktor di sisi operator, ada juga faktor di sisi kita sebagai user. Kalau di sisi operator ya mau nggak mau kita harus kontak ya ke support operatornya begitu, ke call centernya, ke customer service-nya begitu. Nah kalau di sisi kita mungkin bisa jadi adalah kalau kita menggunakan WiFi, koneksi perangkat yang terkoneksi ke WiFi itu bisa jadi kalau lebih banyak daripada kapasitas WiFi-nya, maka itu bisa nyendat-nyendat. Contoh misalkan secara umum akses point ya, router WiFi yang ada di rumah itu secara umum hanya mampu menghandle perangkat yang terhubung ke WiFi itu kurang dari 10. Semuanya aktif itu dalam artian misalkan semuanya nonton YouTube gitu, nggak ada yang cuman ditaruh. Jadi kalau semuanya nonton YouTube rata-rata kurang dari 10 perangkat yang bisa connect. Kalau kok dikonekkan rame-rame, misalkan nih, biasanya di warkop ya, WiFi routernya cuma satu, tapi yang connect bisa 11-an, bisa puluhan. Nah itu juga berpotensi untuk nyendat-nyendat. Nah itu masalah di sisi kita yang kita bisa solusikan dengan menambahkan router atau menambahkan access point. Tapi kalau masalahnya di sisi operator, maka kita harus kontak ke customer support-nya operator. Ada banyak faktor sih sebenarnya yang kita perlu lakukan analisa gitu. Kira-kira penyebabnya di mana? Harus cek dulu gitu ya pastinya ya. Betul. Oke. Iya sih sekarang juga banyak gadget yang udah 5G juga gitu ya. Meskipun kita sekarang masih berada di 4G gitu kan ya Mas Afif. Iya. Iya. Jadi memang nggak bisa dipakai ya untuk 5G ini kalau memang belum ada gitu ya Mas. Iya betul. Kalau WiFi sendiri sebetulnya sekarang sudah mulai masuk WiFi 6, WiFi generasi 6. Generasi 6 ya. Kemarin sempat kita bahas juga nih kayaknya. Betul. 2 minggu yang lalu ya. Iya. Nonton juga ya Mas Afif ya. Ikut ya. Kebetulan kenal saya dengan Mas Amirnya. Oh, pantes. Jadi ngikutin juga ya. Iya. Baik, saya boleh undang dong silakan yang mungkin yang ada dari Tulungagung, Trenggalek yang juga menyiarkan program
di program Teknopedia sore hari ini. Silakan yang mau ada pertanyaan boleh ya untuk dikirimkan lewat chat ya, di kolom chat di YouTube Live Suara Sidoarjo, atau bisa disampaikan ke WhatsApp redaksi 0811 309 109. Nah, kita masih membahas sahabat ya tentang internet sehat, dan untuk Anda yang ada di Nganjuk, Trenggalek maupun Tulungagung yang mau bergabung, silakan, masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi nih ya untuk berbincang dengan Mas Afif nih. Mumpung ada Mas Afif nih ya, kita membahas tentang internet sehat. Nah, ini kalau di YouTube Live kita judulnya internet positif. Jadi yang sehat itu pasti positif gitu ya Mas Afif. Iya, betul. Sekarang itu kan kalau kita mau membatasi penggunaan internet, berarti standarnya orang itu bisa dibilang dalam kategori aman secara fisik ya, ataupun mentalitas dari penggunaan internet itu dalam durasi berapa lama, Mas? Kira-kira? Oke, jadi lamanya durasi itu sebetulnya pengaruhnya nggak terlalu signifikan. Yang penting ini, jadi ada survei yang menetapkan bahwa kita bisa lakukan pola 20-20-20. Apa itu ya? 20-20-20. Ini setiap 20 menit kita berinternet gitu ya, kita melihat layar, entah layar gadget atau laptop, kita istirahat dulu selama 20 detik untuk melihat objek yang jauhnya 20 kaki atau sekitar 6-7 meter. Jadi setiap 20 menit kita berinteraksi dengan internet, begitu, istirahat selama 20 detik, jadi tiap 20 menit istirahat dulu 20 detik untuk melihat objek yang jauhnya 20 kaki. 20 kira-kira kaki, begitu. Oke. Nah, itu membantu kita untuk tetap berkonsentrasi, karena kita menggunakan internet ini. Nah, kita sendiri juga harus tentukan prioritas sih, menggunakan internet ini kita untuk hiburan atau untuk kerja gitu kan. Nah, pola seperti ini bisa membantu kita untuk tetap berkonsentrasi menyelesaikan pekerjaan atau menyelesaikan tugas kita tanpa dengan mengurangi efek negatif dari penggunaan internet dalam durasi yang lama. Nah, kalau berapa lama sih durasi sehatnya? Ya, durasi sehatnya adalah kita menggunakan internet seperlunya kita aja gitu. Artinya kalau memang kita nggak perlu untuk akses internet, ya kurangilah scroll sosmed yang tidak berujung itu. Kira-kira gitu. Balik lagi ke kontennya ya, ke ininya ya, aplikasinya gitu ya. Iya. Aduh, iya. Oke. Harus kontrol diri memang kuncinya, Mbak Tika. Tapi kayak kenagih loh. Kalau udah seluncur di dunia maya itu kayak ketagihan gitu, nggak bisa. Benar. Kayak berat mau berhenti. Benar. Jadi memang kontrol diri yang harus kuat gitu ya. Pengendalian diri kita juga yang harus kuat untuk ya biar gak kebablasan lah gitu. Internet memang adiktif sih. Oke. Boleh diakui. Baik. Nah, berarti memang internet ini apakah bisa dibilang internet ini adalah tools ya, kalau tadi disampaikan oleh Mas Afif? Ya, betul. Dia selalu update kah, Mas? Selalu. Jadi teknologi secara umum akan selalu berkembang gitu ya. Teknologi secara umum akan selalu berkembang. Internet juga berkembang. Aplikasinya berkembang. Yang dulu nggak ada TikTok, sekarang jadi ada TikTok gitu kan. Misalkan penggunanya juga terus berkembang. Jadi internet akan selalu terus berkembang. Tapi yang harus dikembangkan juga dari sisi kita adalah kemampuan kita untuk mengendalikan bagaimana kita menggunakan alat tersebut gitu, menggunakan internet sebagai alat gitu, bukan sebagai kalau kita nggak ada internet nggak hidup gitu. Jangan seperti itu gitu. Iya, ada titipan pertanyaan nih Mas dari teman-teman ini yang ada di redaksi Suara Sidoarjo nih. Saya coba menyampaikan juga nih. Ada yang bertanya begini, apa sih Mas sebetulnya beda dari internet dengan intranet itu? Oke. Ini juga pertanyaan teknis ya. Ya teknis non teknis sih. Ini lebih ke istilah aja. Jadi internet ini dia mengacu pada jaringan intranet yang lebih luas begitu. Interconnected network lah gampangannya kalau internet. Jadi internet ini menghubungkan dunia, begitu ya gampangannya. Nah, sementara intranet itu yang ada di dalam kantor kita, yang ada di dalam rumah kita, begitu. Jadi intranet ini menghubungkan antar perangkat di kantor lah gampangannya. Misalkan ada printer begitu ya, ada printer yang kita bisa ngeprint dari laptop ke printer tersebut tanpa harus
printernya nyolok di laptop kita. Nah itu terkoneksinya menggunakan intranet. Jadi network yang sifatnya intra-organisasi, itu intranet. Kalau internet ini lebih luas lagi, karena cakupannya dunia. Begitu. Ya, saya kok barusan ingat ya Mas, kalau nggak salah itu ada programnya pemerintah ya terkait dengan internet sehat ya. Brandly atau apa ya kalau nggak salah? Iya, Sebetulnya kalau internet Brandly ya. programnya pemerintah terkait internet sehat sebetulnya udah lama ya, program yang internet positif itu. Iya. Kalau yang barusan disampaikan Mbak Tika, Brandly ini lebih ke platform ini kayaknya ya, apa namanya, pembelajaran itu ya. Iya, yang mulai daring itu ya kalau nggak salah ya. Iya, Kan mulai betul. muncul itu juga ya. Jadi Brandly ini platform apa namanya, saling berbagi gitu untuk apa namanya, ya lebih ke pelajaran lah gitu, ilmu pengetahuan. Mungkin kalau saya nangkepnya seperti itu. Baik, jadi kalau memang mau nggak ketinggalan segala sesuatu, memang kita harus mengikuti ya internetnya ini, perkembangannya seperti apa dunia internet ini. Tapi ya memang harus bijak gitu ya Mas Afif. Wah, nggak terasa loh Mas, ini saya cuma punya waktu kurang lebih 2 menit saja ini untuk Mas Afif. Mungkin di akhir saya coba cek dulu ke redaksi, ada pertanyaan lagi? Sudah? Oh ada. Oke, satu ya kan saya terakhir ya, waktunya terbatas. Ya, ini dari Mbak Nini di Tanggulangin. Sebenarnya permasalahan utama penggunaan internet yang tidak sehat itu banyak diakses oleh usia dan kalangan seperti apa? Dan kira-kira untuk masyarakat awam sendiri bagaimana cara membantu menanggulanginya? Masyarakat Awam. Oh ya, yang gaptek tapi butuh sebetulnya penggunaan internet itu Mas. Gimana, silakan. Ya, baik. Jadi kalau dari rentang usia, sebetulnya rentang usia berapapun bisa terkena dampak dari negatifnya internet, sehingga menggunakan internetnya juga nggak sehat. Contoh misalkan di usia-usia, ya terutama di usia remaja sih ya yang paling kelihatan gitu kan. Di usia remaja sendiri kalau teman-teman perhatikan, mungkin ada yang jadi cemas gitu melihat sosial media, melihat apa namanya, temannya sudah mencapai, misalkan nih temannya udah punya rumah gitu, sementara kita sendiri belum punya rumah. Nah itu kan kondisi-kondisi yang nggak sehat gitu. Jadi sebetulnya bisa menyerang usia berapapun sih gitu. Jadi kita memang harus mengendalikan diri dengan melihat sosial media juga. Kita harus nggak boleh mudah silau gitu ya dengan pencapaian orang lain seperti. Jadi kalau usia berapapun ya bisa aja kena gitu. Oke. Ya, baik, ini ya untuk tadi yang dari Tanggulangin untuk sahabat yang sudah bergabung. Baik, Mas Afif, terakhir mungkin bisa diberikan untuk closing remarks dari apa yang sudah kita diskusikan, kita obrolkan bersama selama kurang lebih 1 jam ini terkait dengan internet sehat. Silakan Mas Afif. Oke, baik. Jadi tentang internet sehat, ya seperti yang saya sampaikan di awal, kalau sehat itu ya mulainya dari kita gitu kan. Sehat itu mulainya dari kita sendiri, dari dalam kita sendiri dengan effort kita sendiri. Maka untuk berinternet secara sehat harus juga dimulai dari kita sendiri. Jadi kita harus menetapkan batasan ya dalam menggunakan internet. Kita harus menyadarinya secara penuh. Menggunakan internet itu bagaimana? Jangan terlalu dengan internet. Kita harus menetapkan batasan antara dunia maya dengan dunia nyata. Dan kita harus sering-sering juga berinteraksi lebih di dunia nyatanya daripada di dunia mayanya, biar kita tetap menggunakan internet ini sebagaimana peruntukannya, yaitu sebagai tool saja, sebagai alat saja, bukan sebagai hal yang kita bergantung gitu kepada internet. Mungkin kira-kira begitu, Mbak Tika. Oke, baik. Dan ini adalah ya semoga apa yang sudah kita diskusikan sore hari ini juga bermanfaat ya sahabat. Jadi kita bisa lebih bijak lagi nih untuk menggunakan internet terutama. Baik, Mas Afif, terima kasih banyak ya atas waktu dan juga sharingnya, ilmunya yang sudah dibagikan untuk kita semua sore hari ini. Ini menjadi amal tersendiri nih untuk Mas Afif tentunya. Salam sehat selalu Mas Afif. Ini tadi Mbak Dia juga menitipkan pesan, jangan lupa sahabat ya untuk segala informasi terkait perkembangan teknologi ataupun terkait dengan teknologi ya lebih tepatnya, ini Anda bisa
kunjungi di website www.anugrahpratama.com. Sampai jumpa Mas Afif di kesempatan lainnya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Baik sahabat, demikian program Teknopedia sudah membahas tentang internet sehat ya, kerjasama Suara Sidoarjo dengan Anugrah Pratama yang juga disiarkan serentak bersama Radio Jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, disiarkan di Suara Sidoarjo, Ersal Nganjuk FM 105,3, Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9, juga RGR Tulungagung FM 90,1.